Di dalam umat Islam sendiri ada orang-orang yang mendapatkan hidayah yang tidak diberikan kepada orang-orang yang lain. Semisalnya, umat Islam ini banyak, tapi ada orang-orang yang Islam itu tidak mendapatkan hidayah, seperti hidayah yang kita dapatkan saat ini. Ya, alhamdulillah kita ini sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diringankan anggota tubuh kita, langkah kaki kita untuk berjalan menghadiri majelis ini. Ini sebuah keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Karena nggak mungkin kita bisa melakukan kebaikan kecuali itu adalah taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kita diberikan hidayah oleh Allah memeluk agama Islam. Itu adalah hidayah kenikmatan yang paling besar dari Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kita. Setelah dijadikan kita umat Islam, dijadikan umat yang terbaik lagi. Dijadikan umat yang terbaik, yaitu umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kenikmatan, keistimewaan, hidayah yang luar biasa. Hidayah terbesar adalah kita dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena tanpa hidayahnya nggak mungkin kita bisa beriman kepada Allah, nggak mungkin kita bisa beriman kepada Rasulullah SAW. Berapa banyak orang yang hidup di zaman Nabi, melihat keindahan wajah Nabi, melihat keindahan akhlak Nabi, melihat mukjizatnya Nabi, tapi tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang kafir di zaman Nabi, kita lihat Abu Jahal, kita lihat Abu Lahab, mereka tidak mengingkari kenabian. Mereka mengakui bahwa Muhammad adalah seorang utusan Allah. Dan bahkan mereka melihat mukjizat dari Nabi SAW. Tapi bagaimana ketika seorang yang sudah mendapatkan kejelasan tapi tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala? Apa yang bisa dibuat kalau sudah seperti itu? Tempatnya ada di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Kita alhamdulillah, tanpa kita ini hidup di zaman Nabi, tanpa kita ini melihat wajahnya Nabi, tanpa mendengar langsung orang yang hidup di zaman Nabi, kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beriman dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Dan mudah-mudahan kita ini termasuk golongan orang-orang yang dirindukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk orang-orang yang diharapkan kehadirannya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi itu pernah berjalan suatu saat dengan para sahabatnya. Kemudian Nabi menangis. Kenapa? Karena Nabi ingat dengan pecinta-pecintanya, rindu dengan pecinta dan saudara-saudaranya, kata Nabi. Sehingga para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, apa bukankah kami seorang pecintamu? Bukankah kami seorang yang dekat denganmu, saudaramu?" "La bal antum ashabi," kata Rasul. "Tidak, kalau kalian ini masih sahabatku. Kalian ini sahabatku." "Lalu siapa yang kau maksud?" "Mereka yang aku maksud," kata Nabi, siapa? "Adalah orang-orang yang dia itu rindu kepadaku, mengeluarkan harta untukku, cinta kepadaku, dan tidak melihatku," kata Nabi SAW. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dirindukan oleh Nabi SAW. Amin ya rabbal amin. Hidayah Islam itu adalah hidayah yang umum. Hidayah yang umum yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh umat Islam. Tapi di dalam umat Islam sendiri ada orang-orang yang mendapatkan hidayah yang tidak diberikan kepada orang-orang yang lain. Semisalnya, umat Islam ini banyak, tapi ada orang-orang yang Islam itu tidak mendapatkan hidayah, seperti hidayah yang kita dapatkan saat ini. Kita saat ini mendapatkan undangan, ada majelis, kita hadir majelis, kita datang kepada majelis. Di situ ada orang soleh, kita datang. Itu adalah hidayah yang diberikan oleh Allah, yang tidak diberikan kepada sebagian hambanya, sebagian umat Islam yang lain. Ada yang dengar juga undangan, ada yang juga dengar di situ ada majelis, ada yang bahkan mohon maaf, orang mungkin di dekat situ tapi nggak bisa hadir. Kenapa? Karena belum mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka itu hendaknya kita ini selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga orang-orang yang mendapatkan hidayah yang tidak diberikan oleh orang lain. Seperti apa? Hidayah
dia bisa melakukan amal soleh yang banyak, melakukan sholat yang banyak, melakukan ibadah yang banyak. Itu adalah semuanya hidayah minallah subhanahu wa ta'ala. Tapi tidak semuanya mendapatkan itu. Maka itu bagi yang mendapatkan hidayah dari Allah, hendaknya selalu menikmati hidayah tersebut, mensyukuri hidayah tersebut. Hidayah itu adalah nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nikmat itu tidak selalu identik dengan uang, tidak selalu identik dengan harta. Tapi hidayah bisa menghadiri majelis seperti ini adalah suatu nikmat juga dari Allah Subhanahu wa taala yang mungkin saat ini belum kita rasakan nikmatnya. Tapi kita bisa bayangkan setiap langkah kita jalan ke masjid, hadir majelis, niat i'tikaf ada di majelis, ini adalah sebuah kebaikan. Yang mana kebaikan ini nanti mungkin bisa melebur dosa kita sehingga nanti kita mendapatkan, bisa merasakan kenikmatan tersebut nanti ada di akhirat, ada di yaumil qiyamah.